Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Anggriani, NIM 11904043, mata kuliah Hukum Bisnis. Baik, di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan dari apa itu hukum perjanjian, yang kedua pengertian dari perjanjian, yang ketiga pengaturan hukum perjanjian. Nah, mungkin langsung saja penjelasan mengenai hukum perjanjian. Di sini hukum perjanjian merupakan hukum yang terbentuk akibat adanya suatu pihak yang mengikat dirinya kepada pihak lain. Nah, maksudnya suatu hukum yang dimana perjanjian di sini antara kedua belah pihak, yang mana contohnya seperti jual beli. Nah, jual beli di sini yaitu mengikat antara pihak satu dan pihak kedua. Dapat juga dikatakan hukum perjanjian ialah suatu hukum yang terbentuk akibat seseorang yang berjanji kepada orang lain untuk melakukan sesuatu hal. Nah, seperti yang saya contohkan tadi. Perjanjian bisa juga disebut dengan kontrak bisnis, ialah perjanjian tertulis antara dua atau lebih pihak yang punya nilai komersial. Nah, komersial di sini yaitu contohnya seperti perniagaan atau perdagangan yang menghasilkan keuntungan. Nah, suatu kontrak bisnis merupakan suatu perjanjian dalam bentuk tertulis di mana substansinya yang disetujui para pihak yang terkait di dalam bermuatan bisnis. Nah, jadi di sini suatu perjanjian sama seperti kontrak. Nah, yang dimana adanya suatu perjanjian pastinya ada kontrak dan juga berhubungan dengan perikatan. Jadi apabila kita melakukan perjanjian, pastinya akan menimbulkan kontrak dan juga di situ adanya keterikatan. Terus yang kedua ya adalah pengertian dari perjanjian. Nah, yang dimana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perjanjian adalah persetujuan tertulis atau lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan mentaati apa yang telah dipersetujukan. Nah, maksudnya bagaimana di sini kedua belah pihak sudah menyepakati apa yang memang isi dari perjanjian yang telah mereka buat. Terus di sini ada kamus hukum menjelaskan bahwa perjanjian adalah persetujuan yang dibuat oleh dua pihak yang telah dibuat bersama. Nah, menurut pasal 1313 KUH Perdata, suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih. Nah, jadi di sini suatu perjanjian yang mengikat antara kedua belah pihak yang sudah membuat kesepakatan atau kontrak. Di situ timbulnya suatu hak dan kewajiban antara kedua belah pihak yang memenuhi suatu perjanjian yang telah disepakati. Di sini juga menjelaskan bahwa istilah perjanjian sering disejajarkan dengan pengertiannya dengan istilah kontrak. Nah, jadi kontrak di sini berketerkaitan dengan perjanjian. Adanya perjanjian, di situ timbulnya kontrak antara kedua belah pihak, yang dimana kedua belah pihak terikat pada perjanjian yang telah disepakati. Nah, meskipun ada beberapa pakar hukum yang membedakan dua istilah tersebut, apabila kembali kepada peraturan perundang-undangan seperti yang tercantum dalam bab 2 buku ketiga KUH Perdata yang berjudul Perikatan yang lahir dari kontrak atau perjanjian, secara jelas terlihat bahwa undang-undang memberikan pengertian yang sejajar antara kontrak dan perjanjian. Nah, maksudnya di sini suatu perjanjian tidak jauh beda dari kontrak, yang dimana tadi yang sudah saya jelaskan, adanya suatu perjanjian pasti timbulnya sebuah kontrak, yang dimana kedua belah pihak sudah mengikat dirinya dalam suatu kontrak tersebut. Nah, berdasarkan pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa antara perjanjian dan kontrak diartikan kurang lebih sama. Nah, dengan demikian, segala ketentuan terkaitan dengan hukum perjanjian juga berlaku dalam hukum kontrak. Jadi, antara perjanjian dan kontrak sama-sama memiliki keterikatan atau bisa dikatakan hampir sama. Nah, terus yang terakhir ada pengaturan hukum perjanjian. Nah, pada pengaturan hukum perjanjian di sini sudah tercantum dalam
sudah diatur dalam pasal 1313 atau 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Nah, yang kedua juga ada hukum perjanjian diatur dalam buku ketiga KUH Perdata yang mengatur sistem terbuka, artinya memberikan suatu kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berupa dan berisi apapun asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang ketertiban umum dan kesusilaan. Nah, maksudnya di sini memberikan kebebasan seluas-luasnya suatu perjanjian yang telah dibuat oleh kedua belah pihak. Nah, itu berdasarkan memang sudah disetujui atau memang kesepakatan bersama. Jadi di sini pada buku ketiga KUH Perdata sudah mengatur bahwasan suatu perjanjian bersifat terbuka. Jadi asalkan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Ketertiban Umum dan Kesusilaan. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya. Untuk selanjutnya ada syarat dan perjanjian akibat hukumnya, ada jenis perjanjian, dan yang terakhir hapusnya suatu perjanjian akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Saudara Adi Rahman Doni. Padanya dipersilakan. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasal 1320 KUHP mengatakan, syarat dari perjanjian adalah: yang pertama, sepakat mereka mengikatkan dirinya; yang kedua, kecakapan untuk membuat suatu perikatan; yang ketiga, sesuatu hal tertentu; dan keempat, sesuatu sebab yang halal. Persyaratan yang disebutkan tadi meliputi subjek maupun objek dari perjanjian. Syarat yang pertama dan kedua tentang subjek perjanjian atau syarat subjektif, sedangkan persyaratan ketiga dan keempat meliputi objek perjanjian atau objektif. Yang menjadi pembeda di antara keduanya ialah dikaitkan dengan masalah batal demi hukumnya dan dapat dibatalkan dari sebuah perjanjian. Apabila syarat objektifnya tidak terpenuhi, maka perjanjiannya batal demi hukum dan perjanjiannya sejak awal maka tidak ada. Apabila syarat subjektifnya tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut sudah dibatalkan sepanjang perjanjian tersebut belum atau tidak dibatalkan pengadilan, maka perjanjian tersebut masih berlaku. Yang pertama ada kata sepakat. Kata sepakat adalah pertemuan atau persesuaian kehendak di antara kedua belah pihak di dalam perjanjian. Suatu perjanjian dapat mengandung cacat hukum atau kata sepakat tidak ada jika terjadi hal-hal yang disebut di bawah ini. Yang pertama adalah paksaan. Setiap tindakan yang tidak adil atau ancaman yang menghalangi kebebasan dalam berkehendak yang termasuk dalam tindakan pemaksaan. Yang dimaksud dalam hal ini adalah setiap perbuatan atau ancaman melanggar undang-undang jika perbuatan tersebut menyalahgunakan kewenangan salah satu pihak dengan menjadikan sebuah ancaman yang bertujuan pihak lain memberikan haknya. Yang kedua adalah penipuan. Penipuan adalah tindakan tipu muslihat. Dalam hal ini, pihak yang ditipu atau memberikan pernyataan sesuai dengan kehendaknya, tetapi kehendaknya itu diarahkan ke sesuatu yang bertentangan dengan kehendak sebenarnya dengan maksud tertentu dan merugikan salah satu pihak. Masuk ke yang kedua, kecakapan untuk mengadakan perikatan. Menurut pasal 1320 KUHP, kecakapan untuk membuat perikatan terjadi percampur adukan penyalahgunaan istilah perikatan dalam perjanjian. Dan menurut pasal 1329 KUHP menyatakan bahwa setiap orang adalah cakap. Kemudian pasal 1330 menyatakan bahwa ada beberapa yang tidak cakap seperti orang belum dewasa, di bawah pengampuan, perempuan dalam pernikahan, yang belum diperbarui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 31 Ayat 2. Yang keempat, kausa hukum yang halal. Menurut Pasal 1335 JO 1337 KUHP Perdata, bahwa suatu kausa yang dinyatakan terlarang jika bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. D. Jenis-jenis perjanjian. Macam-macam perjanjian antara lain adalah: yang pertama adanya perjanjian timbal balik. Perjanjian timbal balik adalah perjanjian dimaksudkan timbal balik di antara kedua belah pihak.
Jenis perjanjian ini paling banyak digunakan dalam kehidupan, misalnya jual beli, pemborongan bangunan, tukar-menukar, sewa-menyewa. Yang kedua, perjanjian cuma-cuma. Perjanjian cuma-cuma adalah perjanjian yang memberikan suatu keuntungan terhadap satu pihak dengan tiada mendapat keuntungan daripadanya, misalnya seperti hibah. Yang ketiga, perjanjian atas beban. Perjanjian atas beban adalah perjanjian yang mewajibkan masing-masing pihak memberikan prestasi atau memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. Yang keempat, perjanjian bernama. Perjanjian bernama adalah perjanjian khusus yang diatur dan disebutkan dalam KUH Perdata buku 3 dan buku 3 bab 5. Hapusnya suatu perjanjian. Berakhirnya perjanjian berbeda dengan berakhirnya sesuatu perikatan. Suatu perikatan dapat dihapus sementara perjanjian yang sudah sumbernya masih tetap ada. Sesuatu perjanjian baru akan berakhir apabila segala perikatan yang timbul dari perjanjian tersebut telah hapus seluruhnya. Berakhir perikatan tidak dengan sendirinya mengakibatkan berakhirnya perjanjian, sedangkan berakhirnya perjanjian dengan sendirinya mengakibatkan berakhirnya perikatan. Dengan berakhirnya suatu perjanjian, maka perikatan-perikatan yang terdapat dalam perjanjian tersebut secara otomatis menjadi dihapus. Menurut pasal 1267 KUH Perdata, pihak yang merasa perjanjian tidak terpenuhi boleh memilih apakah ia, jika tetap masih ada dapat dilakukan, akan dapat memaksa pihak yang lainnya untuk memenuhi perjanjian, ataukah ia akan menuntut pembatalan perjanjian itu disertai pergantian biaya, kerugian, dan bunga. Pembatalan atau dihapusnya perjanjian biasanya dilakukan oleh kedua belah pihak. Ada faktor yang mempengaruhi pembatalan dan pelaksanaan suatu perjanjian, antara lain: yang pertama, adanya suatu pelanggaran dan pelanggaran tersebut tidak diperbaiki dalam jangka waktu yang ditentukan dan tidak dapat diperbaiki. Yang kedua, pihak kedua mengalami kebangkrutan atau tidak lagi memiliki secara finansial. Yang ketiga, terlibat suatu urusan hukum. Dan keempat, tidak lagi memiliki wewenang dalam melaksanakan perjanjian.